Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Media asal Turin Tuttosport memuji habis striker Inter Milan Marcus Thuram. Menurut mereka, pemain internasional Prancis ini terus menunjukkan perkembangan luar biasa bersama Nerazzurri. Sejak tiba pada musim panas tahun lalu, tidak butuh waktu lama bagi mantan penyerang labah itu untuk memberi dampak kuat untuk Nerazzurri. Thuram membuat dirinya sangat dibutuhkan Nerazzurri dengan pergerakannya, kecepatannya, kemampuan teknisnya, dan kemampuannya untuk bekerja sama dengan kapten tim Lautaro Martinez di ujung tombak. Pemain Perancis itu mungkin tidak seproduktif Martinez di depan gawang, namun fakta bahwa pada musim lalu Thuram sukses menorehkan begitu banyak assist selain mencetak gol yang mencerminkan betapa lengkapnya ancaman yang ia berikan. Di awal musim ini, Thuram bahkan lebih berkembang lagi. Thuram terlihat lebih agresif ketimbang musim lalu. Pemain Prancis itu terus-menerus menyerang bek lawan. Hal ini membuat Inter tampil lebih meyakinkan di area pertahanan lawan. Thuram juga mengasah insting mencetak gol dan reaksinya di area penalti. Hasilnya, ia mencetak 4 gol hanya dalam 3 pertandingan. Setelah membuktikan kemampuannya musim lalu sebagai pemain serba bisa, Thuram juga siap untuk menjadi pencetak gol terbanyak Inter dan bahkan di Serie A pada musim ini. Inter sudah kembali pada level permainan yang membuat tim Simone Inzaghi memenangkan gelar Serie A musim lalu, tetapi mereka tidak ingin berhenti di situ. Surat kabar Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa setelah kemenangan telak Nerazzurri atas Atalanta, tidak dapat disangkal bahwa Inter memasuki musim ini dengan tekanan menjadi favorit untuk memenangkan gelar Serie A. Tentu saja ada tim lain yang telah bekerja keras selama musim panas untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Tetapi Nerazzurri tidak hanya memenangkan gelar musim lalu, mereka melakukannya dengan selisih hampir 20 poin. Oleh karena itu, konsensusnya adalah bahwa jika Inter dapat mempertahankan level musim lalu, mereka akan sangat sulit dikejar. Beberapa pertandingan pertama Inter musim ini mengirimkan sinyal yang beragam, dari perspektif mungkin bisa kehilangan gelar hingga mempertahankan gelar. Kampanye Nerazzurri dimulai dengan awal yang mengecewakan. Mereka bermain imbang di Genoa, kebobolan gol penyeimbang di masa tambahan waktu di Marassi. Fakta bahwa Inter belum pernah menang di Genoa sejak 2020, berarti bahwa ini mungkin menjadi sedikit alibi. Namun respons Nerazzurri dalam pertandingan berikutnya melawan Lecce tidak sepenuhnya meyakinkan. Inter menyelesaikan tugasnya, mereka mengalahkan Lecce untuk pertandingan pertama mereka musim ini. Namun itu lebih merupakan kemenangan yang tidak memperlihatkan sebagaimana Inter semestinya. Masih ada kesan bahwa Inter musim lalu belum menunjukkan permainan terbaiknya. Singkatnya waktu latihan bersama dan kurangnya kebugaran yang selalu membuat pertandingan Agustus tentu saja menghambat Inter. Namun pekan ketiga kemarin, tidak ada keraguan tentang identitas tim di San Siro. Semua ciri khas Inter musim lalu terlihat jelas. Pertukaran posisi yang sangat cair antara lini dengan maupun tanpa bola memungkinkan Nerazzurri mendominasi Ladea, bahkan tanpa memiliki penguasaan bola mayoritas. Inter mengalahkan Atalanta 4-0 dalam pertemuan tersebut dan mereka mengulangi skor musim lalu. Tidak diragukan lagi bahwa Nerazzurri telah menemukan ritme mereka. Namun Inter tidak puas berhenti di situ. Mereka sekarang akan memikirkan bagaimana mereka dapat mencapai level yang lebih tinggi.
Inter tidak akan mengalami kehilangan banyak pemain selama jeda internasional. Tuttosport mencatat bahwa pelatih Nerazzurri akan memiliki lebih banyak pemain yang siap diturunkan daripada biasanya selama latihan. Tidak seperti biasanya, di mana hampir 3/4 skuad Inter memperkuat tim nasional untuk jeda internasional. Kali ini ada beberapa pemain yang tidak lagi memperkuat tim nasional. Yann Sommer telah pensiun dari tim nasional Swiss. Benjamin Pavard tidak dipanggil oleh Didier Deschamps untuk laga Nation League bersama Prancis. Kemudian Luciano Spalletti memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan Matteo Darmian dan Francesco Acerbi. Sementara Nicolo Barella akan menjalani operasi hidung karena adanya gangguan pernafasan sehingga ia akan tetap berada di Appiano. Kemudian Stefan de Vrij tak lagi masuk skuad Belanda di bawah arahan Ronald Koeman. Alessandro Bastoni dan Hakan Calhanoglu mengalami gangguan kebugaran meski keduanya tetap ikut pemusatan latihan, namun diprediksi akan kembali lebih cepat dan tidak terlibat dalam pertandingan internasional negara mereka masing-masing. Pelatih Talleres Maxi Salas yakin bahwa bek baru Inter Milan Thomas Palacios bakal menjadi salah satu bek terbaik di dunia. Maxi Salas memuji potensi Palacios dalam sebuah wawancara dengan media Italia, FC Internews. Musim panas ini Inter memutuskan untuk menjadikan Palacios sebagai bala bantuan di lini pertahanan mereka. Dia direkrut sebagai pelapis Alessandro Bastoni di sisi kiri pertahanan 3 bek. Selain itu, pemilik Inter Oaktree Capital menegaskan bahwa mereka ingin berinvestasi pada pemain yang lebih muda. Palacios tentu saja bukan nama yang dikenal saat ini, namun Inter masih bersedia menggelontorkan biaya transfer yang signifikan untuk mendatangkan bek muda itu. Kendati demikian, mantan pelatih Palacios di level tim muda Maxi Salas yakin bahwa Inter telah membuat keputusan yang tepat merekrut Palacios. Tidak banyak pemain bertahan dengan karakteristik seperti dia, seperti tinggi badannya, sentuhannya, tekniknya saat mengelola bola. Thomas memiliki kebugaran fisik yang mengagumkan dan juga kemampuan teknis yang hebat. Ia dapat menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya. Inter diprediksi akan mengalami tantangan berat pada perjalanan mereka di penyisihan Liga Champions musim ini. Mereka menghadapi pertandingan terberat mereka sejak awal. Manchester City bukanlah tim yang ingin dihadapi siapapun di kompetisi ini. Raksasa Liga Primer ini bisa dibilang adalah tim terkuat di benua ini saat ini bersama Real Madrid. Inter tampil impresif saat melawan City di final Liga Champions 2 tahun lalu, namun mereka tetap kalah 0-1 pada akhirnya. Pertandingan ulang melawan Citizens akan berlangsung di Etihad. Jadi pertandingan pertama Inter di babak penyisihan grup Liga Champions musim ini akan menjadi tantangan besar. Namun segalanya akan menjadi lebih mudah setelah itu, setidaknya di atas kertas. Red Star Belgrade di kandang dan Young Boys di tandang tentu saja merupakan pertandingan yang diharapkan Inter untuk meraih 3 poin. Pertandingan yang lebih menantang melawan Arsenal dan RB Leipzig di kandang, serta Bayer Leverkusen di tandang. Kemudian ada pertandingan yang Inter tentu ingin menyegel kemenangan, yaitu kontra Sparta Praha di tandang dan AS Monaco di San Siro. Secara keseluruhan, sumber ini berpendapat pertandingan pertama yang sangat menguji tim Inzaghi, berarti bahwa Inter tidak dapat menganggap babak penyisihan grup mereka mudah. Namun selama 8 pertandingan, Nerazzurri seharusnya dapat mengumpulkan 12 poin.